Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikita Salsa Hemastumitis, program studi S1 Manajemen, dan kali ini saya akan membahas tentang etika dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peran yang sangat penting ketika keuntungan bukan lagi menjadi satu-satunya tujuan organisasi. Bisnis juga akan menjadi lebih sukses jika mempunyai perhatian kepada etika, karena hal ini akan meningkatkan reputasi organisasi dan meningkatkan motivasi karyawan, serta dapat mengurangi berbagai kerugian akibat perilaku yang kurang etis yang dilakukan oleh karyawan. Lalu apa itu etika? Etika merupakan cara berpikir mengenai perilaku manusia di bawah pangkal tolak pandangan baik dan buruk atau benar dan salah dari norma-norma dan nilai-nilai pertanggungjawaban dan pilihan. Selanjutnya, apakah etika sumber daya manusia? Etika manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika terhadap hubungan dengan sumber daya manusia dan kegiatannya. Penyebab perilaku tidak etis meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama tuh karyawan memiliki kemampuan kognitif yang rendah yang menyebabkan tingkat penerimaan yang kurang baik. Yang kedua itu adanya pengaruh orang lain, keluarga atau norma sosial menjadi lebih menentukan dalam mempengaruhi perilaku karyawan. Yang ketiga, adanya ethical dilemma, yaitu situasi yang menyebabkan adanya pilihan-pilihan yang muncul yang berpotensi menghasilkan perilaku yang tidak dapat diterima. Ethical dilemma ini muncul dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara personil, organisasional, dan profesional. Konsekuensi dari perilaku yang tidak etis. Perilaku etis sangat penting dalam kesuksesan bisnis jangka panjang. Tapi, apabila yang timbul dan tumbuh adalah perilaku yang tidak etis, maka akan berakibat yang tidak diinginkan. Dilihat dari 2 perspektif, yaitu perspektif mikro dan perspektif makro. Perspektif mikro itu etika diasosiasikan dengan adanya kepercayaan. Kepercayaan itu dibangun melalui perilaku etika akan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan supplier, customer, maupun dengan karyawannya. Apabila kepercayaan dibangun melalui perilaku yang tidak etis, maka kepercayaan customer akan berkurang kepada karyawan maupun organisasinya. Sedangkan perspektif makroetika meliputi suap menyuap, paksaan, penyalahgunaan informasi, pencurian dan diskriminasi akan mengakibatkan inefisiensi dalam pengalokasian sumber daya. Nah, manajemen sumber daya dapat membantu mendorong budaya etis. Artinya, lebih dari sekedar menggantung poster kode etik di dinding. Sebaliknya, karena pekerjaan utama profesional SDM adalah berhubungan dengan orang, mereka harus membantu untuk mempraktikkan etika ke dalam budaya perusahaan. Mereka perlu membantu membangun lingkungan di mana karyawan bekerja di seluruh organisasi untuk mengurangi penyimpangan etika. Perencanaan strategi konsep etika, yaitu manajemen sumber daya manusia, tidak hanya berperan sebagai penyusun kode etik perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia yang etis yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi juga harus berperan sebagai perencanaan strategi konsep etika. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan standar etika yang ingin ditanamkan. Lalu yang kedua itu mengidentifikasi faktor-faktor etis kritikal yang dapat digunakan dalam mendorong konsep etika perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan, prosedur, dan kompetensi yang diperlukan. Yang keempat, mengintegrasikan konsep etika dalam strategi bisnis yang dilakukan. Dan yang kelima adalah mengembangkan langkah-langkah konkret yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan, mengawasi, dan mengevaluasi konsep etika yang dijalankan. Lalu bagaimanakah implementasi konsep etika SDM? Konsep etika dapat diimplementasikan dalam bentuk pengawasan organisasional yang didasarkan pada sosialisasi aturan-aturan, memonitor perilaku dan disiplin karyawan, serta mempengaruhi perilaku melalui pemberian hukuman bagi mereka yang sering melanggar etika. Lalu tujuan utama dalam konsep penanaman nilai-nilai etika ini bukan untuk kedisiplinan, tetapi lebih pada usaha-usaha untuk meningkatkan kepedulian karyawan terhadap perkembangan nilai-nilai etika yang lebih berarti. Nah, tujuan tersebut itu disosialisasikan lagi dengan adanya sharing nilai-nilai etika dalam organisasi. Dalam hal ini, setiap anggota organisasi mempunyai status yang sama. Dengan begitu, organisasi membawa komitmen bersama yang diaplikasikan secara sama pada semua anggotanya. Nah, cukup sampai sini pembahasan tentang etika dalam manajemen sumber daya manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.